Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa. Saya di sini akan menjawab pertanyaan atau menjelaskan pertanyaan di minggu ke-15, yaitu adalah tantangan dalam asesmen GCG. Nah, melakukan asesmen GCG ini itu bukanlah proses yang sederhana. Nah, tantangan pertama itu adalah subjektivitas penilaian. Meskipun ada pedoman resmi seperti kayak peraturan OJK, standar ASEAN, corporate, governance scorecard. Nah, interpretasi terhadap indikator kadang berbeda-beda antara penilaian internal, auditor independen, dan regulator. Nah, hal kayak gini itu berpotensi menghasilkan perbedaan skor yang cukup signifikan. Terus tantangan kedua itu ketersediaan dan kualitas data. Beberapa perusahaan, terutama di sektor perbankan dan BUMN, mungkin sudah memiliki laporan tahunan yang lengkap, tetapi tidak semua informasi terkait tata kelola, misalnya rapat komite, konflik kepentingan, atau pengungkapan remunerasi itu tersedia secara detail. Akibatnya, penilaian sering harus mengandalkan data yang terbatas, yang dapat menurunkan akurasi penilaian. Nah, tantangan berikutnya itu ada budaya perusahaan dan resistensi internal. Nah, nggak semuanya manajemen dan karyawan ini paham pentingnya GCG karena di beberapa kasus ini ada pelaporan yang jujur mengenai kelemahan tata kelola justru dianggap membuka aib perusahaan. Sehingga ada eh, yang kecenderungan mempercantik laporan. Selain itu, ada tekanan waktu dan keterbatasan sumber daya. Asesmen GCG biasanya dilakukan dalam periode tertentu. Nah, contoh nyatanya itu pada tahun 2022 beberapa bank nasional di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengungkapkan secara detail struktur remunerasi direksi dan dewan komisaris karena alasan kerahasiaan. Hal ini menghambat proses penilaian GCG yang dilakukan oleh pihak independen karena keterbatasan informasi membuat skor transparansi menjadi lebih rendah. Nah, sarannya itu eh, untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas asesmen GCG, langkah yang pertama itu menerapkan sistem dokumentasi dan pelaporan yang terintegrasi. Perusahaan dapat menggunakan governance management system berbasis digital yang menyimpan semua dokumen terkait tata kelola, seperti notulen rapat, laporan kepatuhan, dan catatan kebijakan, sehingga penilaian memiliki akses cepat dan data yang konsisten. Terus kedua, memastikan pelatihan pelatihan berkala bagi untuk yang pihak-pihak yang terlibat dalam GCG ini, yang terlibat dalam penilaiannya. Nah, ini tuh maupun internal auditor, sekretaris perusahaan, maupun anggota dewan, semuanya harus. Nah, pelatihan ini harus fokus pada pemahaman standar penilaian GCG dan cara penerapannya. Nah, contoh penerapan nyatanya itu adalah yang dilakukan Bank Mandiri yang mengembangkan sistem corporate governance monitoring berbasis digital. Nah, sistem ini memungkinkan setiap dokumen dan indikator GCG terpantau secara real time. Sehingga ketika dilakukan asesmen oleh OJK atau penilaian independen, prosesnya itu menjadi lebih cepat dan akurat. Hasilnya, Bank Mandiri berhasil mempertahankan skor GCG sangat baik selama beberapa tahun berturut-turut karena konsistensi data dan transparansi yang tinggi. Oke, sekian penjelasan saya mengenai minggu ke-15. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.